Yo guys, kali ini gua mau ngerangkum alur cerita film The Target 2014. Film yang menceritakan tentang oknum polisi yang memanfaatkan jabatan dan pengaruhnya untuk melakukan tindakan ilegal dan menargetkan orang-orang tak bersalah sebagai kambing hitam dari tindakannya tersebut. Oke, langsung saja. Di awal cerita kita akan melihat seorang pria terluka yang sedang dikejar oleh dua orang tak dikenal. Dan pria tersebut pun berhasil dos dari pengejaran karena mengalami kecelakaan alias tertabrak mobil. Pria tersebut pun langsung dibawa ke rumah sakit dan dirawat oleh Dr. Lee Tae-jun. Tapi saat melakukan pertolongan pertama, ia melihat jika pria tersebut mendapatkan luka tembak di tubuhnya. Suster pun menyarankan sang dokter untuk memanggil polisi. Setelah melakukan perawatan, Lee Tae-jun pun menemui istrinya yang baru saja melakukan tes USG. Setelah mengetahui keadaan istrinya, ia pun melanjutkan pekerjaannya. Tapi tanpa diduga, ia melihat dokter tak dikenal berada di ruang pasien yang sebelumnya ia tolong. Ia pun mengecek pasien tersebut. Benar saja, dokter palsu tersebut baru saja memotong selang infus dan hampir membunuh pasien. Tapi beruntung Lee Tae-jun berhasil menyelamatkannya lagi. Setelah selesai bekerja, Lee Tae-jun pun pulang ke rumah. Tapi ternyata ada seseorang yang sudah menunggunya di rumah. Ia pun diserang dari belakang dan orang tersebut juga menculik istrinya. Setelah sadar, ia mendapat telepon dari penculik yang intinya ia ingin Lee Tae-jun membawa kabur pasien yang sebelumnya ia tolong. Setelah mendengar permintaan si penculik, Lee Tae-jun pun kembali mendatangi rumah sakit walau sedang libur. Tapi sayangnya pasien sudah dijaga oleh polisi karena ia ternyata merupakan tersangka pembunuhan dari Graham Myung-jin. Tapi karena mengingat nyawa istrinya sedang terancam, ia pun mengelabui polisi dan membawa pasien dengan alasan butuh dilakukan CT scan. Tapi sayangnya rencana tersebut ketahuan. Ia pun menyerang polisi yang mengawalnya. Akan tetapi pasien tiba-tiba bangun dan malah menyerang Lee Tae-jun. Ia pun sempat menjelaskan kalau istrinya diculik dan seseorang menyuruhnya untuk membawanya kabur. Setelah mendengar penjelasan Lee Tae-jun, ia malah mengabaikannya dan langsung meninggalkannya pergi. Tapi sayangnya di saat pelarian, Inspektur Jang berhasil menemukannya. Perkelahian pun terjadi, tapi sayangnya si inspektur berhasil dikalahkan. Ia pun langsung kabur meninggalkan rumah sakit. Begitu juga Lee Tae-jun. Ia pun berusaha untuk mengejar si pasien tersebut. Tapi sayangnya ia kehilangan jejaknya. Karena berhasil melarikan diri, si pasien pun mendatangi warnet. Ia mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ternyata ia dituduh melakukan pembunuhan. Padahal saat ia tiba di TKP, korban sudah terbunuh. Artinya ia dijadikan kambing hitam oleh seseorang. Di sisi lain, Inspektur Jang dan juga timnya yang sedang menyelidiki identitas pasien tiba-tiba mendapatkan kabar jika kasusnya sudah diambil alih oleh penyidik umum yang dipimpin oleh Inspektur Song. Awalnya Inspektur Jang tidak menerima jika kasusnya diambil alih oleh penyidik umum, tapi akhirnya ia pun melepas kasus tersebut dan menyelidikinya diam-diam dengan timnya. Ia pun mendatangi TKP kejadian dan memeriksa sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ia juga menugaskan timnya untuk mencari tahu siapa sebenarnya pasien yang merupakan tersangka pada kasus tersebut. Dan ternyata ia adalah mantan pasukan khusus bernama Baek Yo-hun. Bahkan ia juga sempat menjadi tentara bayaran di Asia Tenggara dan baru kembali ke Korea 3 bulan yang lalu. Setelah mendengar informasi tersebut, Inspektur Jang pun mulai mencurigai kasus tersebut. Di sisi lain, Baek Yo-hun alias pasien yang sedang bersembunyi di rumahnya tiba-tiba kedatangan dua orang tak diundang yang juga merupakan orang-orang yang mengejarnya sebelumnya. Tapi karena tiba-tiba mendapatkan informasi jika HP Baek Yo-hun baru saja diaktifkan di suatu tempat, kedua orang tersebut pun langsung pergi ke TKP. Sedangkan Baek Yo-hun sendiri mengikuti kedua orang tersebut. Dan di lain sisi juga, Lee Tae-jun baru saja mendapat panggilan dari penculik istrinya. Ia berkata jika ia sudah bersama pasien, tapi sayangnya si penculik juga berada di dekat Lee Tae-jun dan langsung mendatanginya karena tahu jika Lee Tae-jun berbohong. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata si pasien adalah kakak dari si penculik tersebut. Si penculik pun menodongkan senjatanya ke Lee Tae-jun dan bertanya di mana kakaknya. Tentu saja Lee Tae-jun tidak mengetahuinya. Dan tiba-tiba tanpa tidak sengaja ia melihat dua orang yang sebelumnya mengejar kakaknya. Si penculik pun langsung lari.
Terjadilah kejar-kejaran antara si penculik, Lee Tae-jun, dan dua orang tak dikenal. Tapi sayangnya si penculik berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari lantai 2. Sedangkan Lee Tae-jun dibawa oleh dua orang tak dikenal yang juga mengejarnya. Kedua orang tersebut pun menanyakan keberadaan Baek Hyo-hun. Tapi karena Lee Tae-jun tidak mengetahuinya, kedua orang tersebut pun hendak membunuhnya. Tapi tiba-tiba Baek Hyo-hun muncul dan menghajar kedua orang tersebut. Baek Hyo-hun sempat bertanya kepada Lee Tae-jun tentang keberadaan adiknya, yaitu Sung-hun, sebelum mereka berdua melarikan diri dari dua orang yang mengejarnya. Setelah kembali ke tempat persembunyiannya, Sung-hun melihat istri Lee Tae-jun sedang pingsan. Ia pun mengangkat dan menyelamatkannya. Ia juga sempat menceritakan kepadanya kenapa ia harus menculiknya. Hal tersebut karena kakaknya telah dijebak. Awalnya dirinya yang bekerja dengan korban pembunuhan ingin mengambil gaji dari korban. Ia pun mengajak kakaknya. Dan karena kalah suit, kakaknya lah yang disuruh menemui bosnya. Tapi sayangnya sang bos sudah terbunuh. Sung-hun pun mendengar suara tembakan dan ternyata seseorang ingin menjebak Sung-hun. Dan begitulah ceritanya kenapa Baek Hyo-hun dikejar-kejar oleh dua orang tidak dikenal. Karena target yang harusnya adalah Sung-hun berubah karena kehadiran Baek Hyo-hun. Di lain sisi, Baek Hyo-hun yang juga baru saja menceritakan kejadian yang menimpanya tiba-tiba pingsan karena pendarahan dari luka tembak yang ia terima sebelumnya. Lee Tae-jun pun merawatnya dan setelah itu ia menelpon Inspektur Jang dan menceritakan apa yang telah menimpanya. Inspektur Jang pun langsung mendatangi lokasi mereka berdua. Tapi sayangnya entah bagaimana Inspektur Song juga mengetahui lokasi mereka. Inspektur Song pun langsung menangkap Baek Hyo-hun yang merupakan tersangka kasus pembunuhan. Lee Tae-jun pun menelepon Sung-hun dan menanyakan kabar istrinya. Dan karena tahu kakaknya ditangkap, ia pun hampir menceritakan jika mereka tidak membunuh korban. Tapi sayangnya Inspektur Song mengambil alih percakapan sebelum Sung-hun menceritakan kejadian sebenarnya. Dan tiba-tiba masuklah dua orang yang ternyata merupakan orang-orang yang mengejar Lee Tae-jun dan juga Baek Hyo-hun sebelumnya. Ternyata mereka adalah polisi yang merupakan bawahan dari Inspektur Song. Karena tidak mau mendapat banyak gangguan dan juga saksi, Inspektur Song pun langsung menembak mati Inspektur Jang. Dan ia juga langsung merekayasa TKP seolah-olah Baek Hyo-hun lah yang membunuh Inspektur Jang, sedangkan Lee Tae-jun dijebak sebagai kaki tangannya. Ya, gitulah kalau misalkan polisi adalah dalang dari sebuah kejahatan. Mereka dengan mudahnya bisa memanipulasi suatu kasus dan bahkan bisa menjadikan korban sebagai tersangka. Setelah kejadian tersebut, Inspektur Song langsung menelepon seseorang bernama Jang Pil-jo yang merupakan klien dari insiden tersebut. Ia meminta bayaran lebih karena kasus yang ia tangani menjadi semakin kacau dan bahkan ia juga harus membunuh polisi untuk menutup-nutupinya. Setelahnya ia pun mendatangi lokasi dari Sung-hun dan juga istri Lee Tae-jun. Di lain sisi, Baek Hyo-hun dan juga Lee Tae-jun akhirnya berhasil melepaskan diri dari anggota Inspektur Song. Lalu ia pun menanyakan lokasi adiknya dan menyusul Inspektur Song. Akan tetapi sialnya, anggota tim dari Inspektur Song tiba di TKP. Setelah melihat mayat dari kaptennya, mereka pun menyangka jika Baek Hyo-hun lah pelakunya. Mereka pun langsung mengejar Baek Hyo-hun. Di lain sisi, pada akhirnya kelompok dari Inspektur Song tiba di tempat persembunyian Sung-hun. Ia pun meminta anggota timnya untuk membawa istri dari Lee Tae-jun, sedangkan ia sendiri yang akan menangani Sung-hun. Dan sangat disayangkan, saat Baek Hyo-hun dan juga Lee Tae-jun tiba, istrinya sudah tidak ada di sana, sedangkan adik dari Baek Hyo-hun sudah terbaring sekarat dan tidak bisa ditolong lagi. Kematian adiknya membuat Baek Hyo-hun murka. Ia pun berencana untuk menyelamatkan istri Lee Tae-jun dan membunuh Inspektur Song. Dan mereka pun membuat sebuah rencana. Rencana awal adalah untuk mencari orang-orang yang berkaitan dengan pekerjaan adiknya. Ia pun mendatangi beberapa tempat dan pada akhirnya tertuju pada tempat Jang Pil-jo. Ia bahkan menghajar semua anak buah Jang Pil-jo dan berniat membunuh Jang Pil-jo. Ia meminta penjelasan kenapa adiknya harus mati. Jang Pil-jo pun menjawab ternyata itu semua adalah ulah dari Inspektur Song. Ia juga meminta bukti catatan dari kejahatan Inspektur Song. Dan disitulah ia tahu jika ternyata Inspektur Song itu seperti broker yang kerjaannya nutupin kasus-kasus dan mendapatkan komisi dari pekerjaan kotornya. Nah, di kasus pembunuhan di Geraha Myeongjin,
juga ternyata adalah ulahnya. Tapi untuk menutupi kasus tersebut ia membutuhkan kambing hitam. Nah, oleh karena itu si Inspektur Song itu meminta Jang Pil-jo untuk mencari seseorang yatim piatu untuk dijadikan kambing hitam. Dan terpilihlah adik dari Baek Yoo-hun. Karena di awal ia dikira yatim piatu berdasarkan kartu keluarganya. Tapi ternyata ia masih punya saudara yaitu Baek Yoo-hun. Dan kenapa ia mencari kambing hitam yang merupakan seorang yatim piatu? Karena ketika yatim piatu mati nggak ada orang yang ngurusin mayatnya. Jadi kasusnya bisa langsung ditutup dengan cepat. Setelah mendengar cerita dari Jang Pil-jo dan mendapatkan bukti kejahatan dari Inspektur Song, Baek Yoo-hun pun langsung meninggalkan Jang Pil-jo. Di lain sisi, ternyata Inspektur Song langsung mengadakan konversi pers untuk menutupi cerita sebenarnya. Ia bahkan memberikan keterangan jika Baek Yoo-hun lah yang membunuh Inspektur Jang dan menjadikan Lee Tae-jun sebagai kaki tangannya. Nah, dari kejadian ini kita tahulah jika memungkinkan sekali bagi polisi untuk memutarbalikan fakta. Mendengar berita tersebut membuat Lee Tae-jun kesal. Ia pun menelpon kantor polisi dan menyerahkan dirinya. Nah, awalnya ia diinterogasi oleh anggota dari tim Inspektur Jang. Ia juga menceritakan semua kejadian aslinya. Tapi awalnya si polisi nggak percaya. Lee Tae-jun pun berkata, jika lo nggak percaya, lihat aja barang bukti yang ada pada Inspektur Jang. Dia melihat jika alat perekam milik Inspektur Jang hidup saat dia mati terbunuh. Dan tiba-tiba masuklah Inspektur Song dan berusaha mengambil alih interogasi. Awalnya Inspektur Song berniat untuk membunuh Lee Tae-jun, tapi tiba-tiba ia menerima foto di mana ia membunuh korban dari kasus Graham Myung-jin. Dan ternyata itu dikirim oleh Baek Yoo-hun. Ia juga menantang langsung Inspektur Song dan berusaha menemuinya secara langsung dan berniat langsung membunuhnya. Tentu saja Inspektur Song menerima tantangan tersebut. Di lain sisi, salah satu anggota dari Inspektur Jang yaitu Park Seo-jin pergi ke ruang barang bukti. Benar saja ia mendapatkan alat perekam dan di rekaman tersebut ia juga mengetahui jika Inspektur Song lah yang membunuh atasannya. Ia pun berencana untuk menemui Inspektur Song, tapi ternyata semua anggota kepolisian sudah dikerahkan oleh Inspektur Song untuk menuju lokasi Baek Yoo-hun. Tentu saja itu adalah pengalihan agar kantor kepolisian kosong dan Baek Yoo-hun bisa dengan mudah menemukan Inspektur Song. Di sisi lain, nampak salah satu anggota Inspektur Song berniat untuk membunuh istri Lee Tae-jun. Sedangkan Lee Tae-jun sendiri akhirnya berhasil kabur dari ruang interogasi dan berusaha mencari istrinya. Tapi ternyata masih ada beberapa anak buah dari Inspektur Song yang tersisa. Dan saat terdesak, tiba-tiba Baek Yoo-hun menembus kantor kepolisian dengan sebuah mobil. Ia juga menyuruh Lee Tae-jun untuk mencari dan menyelamatkan istrinya. Di sisi lain, para polisi yang menuju lokasi Baek Yoo-hun mendapatkan bukti jika Inspektur Song lah dalang dari semua kejadian yang baru saja terjadi. Tentu saja bukti tersebut adalah bukti yang ditinggalkan oleh Baek Yoo-hun. Pertarungan sengit pun terjadi antara Baek Yoo-hun dengan bawahan Inspektur Song. Dan di lain sisi, istri dari Lee Tae-jun yang hampir terbunuh akhirnya bisa diselamatkan berkat suara dari pin yang menempel di bajunya. Akan tetapi masalah belum berakhir karena Lee Tae-jun harus melawan bawahan dari Inspektur Song. Dan saat Lee Tae-jun sedang terdesak, muncullah Park Seo-jin menyelamatkan mereka berdua. Dan di lain sisi, setelah mengalahkan bawahan dari Inspektur Song, Baek Yoo-hun pun langsung berhadapan dengan musuh utamanya. Pertarungan sengit pun terjadi. Tapi karena Baek Yoo-hun sudah melemah, ia pun terdesak. Dan tiba-tiba terdengarlah suara polisi dari luar kantor. Dan mereka juga sudah tahu jika Inspektur Song lah dalang dari kejadian tersebut. Dan di detik-detik terakhir, Baek Yoo-hun berhasil membalikkan keadaan. Ia pun mencekik Inspektur Song dan berniat membunuhnya. Tapi sayangnya para polisi berhasil menerobos masuk dan menghentikan pertarungan mereka. Para polisi pun mengamankan Baek Yoo-hun dan menangkap Inspektur Song. Dan akhirnya baik Lee Tae-jun juga istrinya berhasil selamat. 4 tahun pun berlalu, Baek Yoo-hun pun akhirnya keluar dari penjara dan tanpa diduga saat sedang menunggu bus, tiba-tiba ada mobil yang menghampirinya dan ternyata itu ada Lee Tae-jun beserta istri dan juga anaknya. Lee Tae-jun pun meminta anaknya untuk menyapa Baek Yoo-hun dan tamat. Ya,
Itulah ending dari film The Target. Intinya uang dan juga jabatan bisa mengubah segalanya dan membutakan manusia. Jadi berhati-hatilah karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Gila-gila, pesan moralnya gila banget ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan ketemu lagi di video